Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Seperti biasa, saya ingatkan buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini atau sudah dengerin podcast ini tapi belum follow atau subscribe, tolonglah ikuti podcastnya di Spotify. Kemudian teman-teman bisa subscribe YouTube-nya, namanya Drama Nikah. Teman-teman bisa komen di situ, komen apa aja lah tentang ceritanya yang diupload. Kemudian jangan lupa follow Instagramnya @dramanikah. Teman-teman bisa kirim DM kalau mau kirim cerita tentang pernikahan kalian, lika-liku kehidupan rumah tangga kalian lah. Paling enggak cerita kalian bisa diambil hikmahnya sama teman-teman yang dengerin. Buat teman-teman yang belum nikah pun juga bisa kirim cerita rencana pernikahan kalian. Karena di sini ada beberapa cerita yang sudah diupload, rencana orang yang mau menikah, ada yang batal, ada yang berjalan lancar, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya tunggu ya ceritanya, kirim aja ke DM. Oke, langsung aja ke cerita hari ini. Ini dikirim oleh seseorang yang dikirim ke Instagram @dramanikah. Jadi cerita ini judulnya adalah Gagal nikah karena mahar. Samarkan saja namanya Ajeng dan Utomo. Jadi Ajeng ini adalah perempuan yang sederhana, namun keluarganya cukup terpandang. Ayahnya bekerja sebagai mandor dan memiliki beberapa petak sawah. Wajar jika Ajeng sangat dimanjakan oleh ayahnya. Sifat ayahnya yang baik kepada semua anak buahnya membuat ayahnya Ajeng ini cukup disegani lah sama beberapa orang. Begitu pula dengan Ajeng. Dia ini sifatnya ramah kepada setiap orang. Ajeng dan ayahnya tinggal dengan pembantu-pembantunya dikarenakan ibunya sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena penyakit leukemia. Ajeng sehari-harinya bekerja sebagai pembatik di rumahnya sendiri. Kain hasil batiknya dijual di pasaran dan lumayan laku karena motifnya cukup modern, mengikuti zaman lah. Banyak sekali pria yang ingin mendekati Ajeng, dikarenakan selain ramah, dia juga pekerja keras. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui kalau Ajeng sebenarnya suka menyakiti hati pria. Dia sering melakukan ghosting, berkata manis, memberikan harapan, dan mencampakkan pria. Sifat buruk Ajeng inilah yang membuat dia di usia sekarang yang harusnya sudah nikah tetapi belum memiliki pasangan. Hingga suatu hari, Ajeng bertemu dengan seorang pria. Pria itu namanya Utomo. Utomo adalah mandor dari kuli bangunan yang bekerja borongan di kota. Jadi dia ini ketika di kota ada rumah yang dibangun, nah dia ini mandornya lah, kurang lebih kayak gitu, yang memimpin kuli-kuli bangunan itu membangun rumah. Kehidupan Utomo termasuk menengah ke atas ya dibandingkan dengan pemuda-pemuda lainnya. Karena sebenarnya dia ini cukup mapan ya, lumayan pendapatannya. Ketika Utomo melihat wajah cantik Ajeng, seketika dia terpikat. Kemudian Utomo berniat untuk melamar Ajeng. Ajeng yang saat itu melihat Utomo, dia juga merasakan perasaan yang sama. Dia merasa nyaman dan ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Restu dari kedua orang tua mereka sangat baik. Kedua orang tua merestui dan menyambut hangat hubungan mereka. Utomo merasa senang karena semua yang dijalani ternyata lancar. Hingga saat lamaran pun tiba. Waktu itu Utomo menanyakan perihal mahar apa yang diinginkan Ajeng.
ketika menikah. Ajeng yang saat itu sedang kasmaran, jatuh cinta, mengatakan bahwa aku nggak ingin mahar apapun, Mas. Aku hanya ingin selalu bersamamu. Utomo sebagai pria yang bertanggung jawab, dia memberikan 3 gram cincin emas, seperangkat alat sholat, 2 gram kalung emas, 3 gram gelang emas, serta uang tunai 6 juta. Dia sudah mantap untuk melanjutkan lamarannya. Namun, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Ayah Ajeng mengatakan, "Kamu itu kaya. Belum jadi suaminya sudah aja perhitungan. Kenapa kamu nggak memberikan anakku mahar yang lebih bagus, bukan hanya barang yang murahan? Anakku itu mahal loh harganya. Setidaknya berikan sawah lah, hewan ternak, serta rumah untuk kehidupan kalian nanti yang lebih baik, lebih sejahtera." Kurang lebih seperti itu. Mendengar itu, Utomo dan keluarganya terkejut bukan main. Sebenarnya bukannya Utomo tidak memikirkan hal itu ya. Utomo ini sebenarnya sudah membeli tanah untuk nantinya dibuat rumah ya. Namun untuk sementara waktu setelah menikah, Utomo memang ingin tinggal di rumah orang tua dulu, berbakti kepada orang tua mereka. Kalau tanah sih sebenarnya sudah ada tabungan untuk membangun rumah. Emang seperti yang tadi bilang, ingin tinggal sama orang tuanya terlebih dahulu. Dan masalah sawah, hewan ternak, Utomo juga sudah memikirkan, sudah ada tabungan untuk membelinya. Namun, Utomo berjaga-jaga, suatu saat jika ada kebutuhan, paling nggak tabungannya dipakai dulu untuk yang lebih penting, seperti untuk melahirkan. Karena pastinya belum tahu seperti apa di masa depan itu. Utomo mengatakan hal tersebut dengan tenang, dan Utomo meminta maaf dan memohon pengertian kepada Ayah Ajeng. Namun, ternyata respon Ayah Ajeng berbeda. Ayah Ajeng menolak dengan mentah-mentah. Ia mengatakan, sebenarnya masih banyak pria di luar sana yang sanggup memberi mahar Ajeng yang lebih pantas, gak seperti kamu. Ajeng sangat kecewa dengan ayahnya, dan dia pergi meninggalkan ayahnya, memohon ke Utomo untuk tetap melanjutkan pernikahannya. Namun Utomo mengatakan bahwa Ajeng harus patuh kepada orang tuanya. Utomo ikhlas dan legowo jika Ajeng memang bukan jodohnya. Akhirnya Utomo pulang dengan sesak dan rasa pahit menyeruak di dada. Akhirnya Utomo memutuskan untuk menetap di Jakarta dan membawa kedua orang tuanya ke Jakarta. Di sini ada notes ya dari yang mengirimkan cerita. Pernikahan itu sakral dan tidak bisa diukur dengan mahar. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Sebenarnya di cerita seperti ini pernah terjadi di keluarga saya ya. Kayaknya banyak orang yang mengalami kisah seperti ini ya. Mungkin kedepannya kalau orang tuanya emang ternyata sadar, pasti bisa, kalau emang jodoh bisa ketemu lagi ya. Kalau nggak salah di cerita sebelumnya juga ada kayak gini, orang tuanya tidak menyetujuin dan anaknya itu karena gagal nikah, anaknya itu sakit, ya kan? Ada cerita sebelumnya, kalian cari, saya lupa judulnya apa, dan akhirnya anaknya sakit, mau nggak mau orang tuanya nyari-nyari pria itu buat nikahin anaknya. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Semoga ada hal yang bisa dipetik lah, atau pelajaran yang bisa dipetik. Oke, teman-teman jangan lupa juga follow Instagram dan subscribe YouTube-nya ya.
kalian bisa kirim DM ke Instagram kalau mau kirim cerita. Terima kasih.